mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan salah satu dari kemuliaan ini, siapa orang yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin 3 kali. Mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin 3 kali, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada kemuliaan alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini diterangkan di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad. Ya, bagi orang yang mau mempelajarinya silahkan baca kitab Syarah Ratibul Haddad. Siapa orang yang membaca alhamdulillahirabbil alamin lalu kemudian dia berdoa, maka niscaya doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ketika ditanya bagaimana kabar Anda, bagaimana keadaanmu, selalu menjawab dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika mendapatkan kenikmatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan kalimat alhamdulillah alladzi bihi tatimmus shalihat. Ini jawaban Nabi ketika mendapatkan kenikmatan. Alhamdulillah alladzi bihi tatimmus shalihat. Oh, ini tandanya Nabi habis dapat kenikmatan perkara yang membuat Nabi senang. Ketika Nabi mendapatkan perkara yang membuat Nabi kurang senang, mayakrahu, perkara yang membuat Nabi kurang senang, Nabi tetap mengucapkan alhamdulillah dengan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau kita dapat kenikmatan, ikutin Nabi dengan kalimat alhamdulillah alladzi bihi tatimmus shalihat. Ketika kita dapat kesulitan, katakan alhamdulillah ala kulli. Ini menunjukkan bahwa segala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ajaban li amril mukmin. Ajib, urusan orang mukmin itu ajib. Tahu ajib? Ajib itu apa? Ajib itu apa? Bagus, ya. Nabi itu sampai mengatakan ajib, urusan orang mukmin itu kata Nabi ajib, bagus. Terheran-heran Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan ajib. Ajaban li amril mukmin. Ajib, urusannya orang mukmin itu ajib. Kenapa dibilang ajib? Idza massat husarra syakat. Ketika diberikan kenikmatan, orang mukmin selalu bersyukur. Fakana khairun lah, maka bersyukur baik buat. Wa idza massathu dharra, dan apabila terkena daripada kesulitan, sabar. Orang mukmin selalu bersabar. Fakana khairun lah, maka bersabar itu baik buat. Ketika susah dia bersyukur, ketika senang dia bersyukur, ketika kesulitan dia bersabar. Inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan juga di dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu dikatakan ada hadis yang berbunyi maknanya sama dengan hadis yang pertama tadi kita bahas mengenai bismillah. Perkara apapun yang bernilai baik, yang bernilai berkepentingan, ada positifnya, tapi tidak diawali dengan kalimat alhamdulillah, maka perkara tersebut kurang keberkahan. Jadi apapun kalau kita lakukan segala sesuatu bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Bahkan ada perkara-perkara yang dianjurkan untuk membaca alhamdulillah tanpa membaca bismillah. Bahkan diwajibkan baca alhamdulillah tanpa membaca bismillah. Apa diantaranya ketika khutbah? Kita kalau khutbah Pak, nggak usah pakai bismillah lagi. Udah cukup dengan kalimat alhamdulillah. Nggak ada orang, ya Ustaz, kamu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nggak usah pakai bismillah. Tidak dianjurkan untuk khutbah kita memulainya dengan bismillah. Alhamdulillah,
Ya, bahkan di khutbah itu menjadi wajib, alhamdulillah. Karena apa? Memang aturannya seperti itu. Kalau mau berdiri, baca bismillah, bagus. Mau berdiri, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sudah menyampaikan, nggak usah pakai bismillah lagi. Langsung alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau mau menyalakan mic misalkan, baca bismillah, nggak masalah. Baca bismillah. Nyalain mic. Bismillahnya untuk apa? Untuk nyalain mic. Ketika khutbahnya nggak pakai bismillah. Ini ajaran-ajaran di dalam berkhutbah. Ya. Dan juga ketika berkhutbah, ya, berbeda dengan mengajar. Kalau berkhutbah itu dianjurkan untuk berdiri, ceramah berdiri, menyampaikan nasihat berdiri. Kalau ngajar duduk, ya. Kalau ngajar duduk, kalau ceramah berdiri. Jangan kayak orang tua. Kalau orang tua ceramah duduk nggak masalah. Namanya juga orang tua. Atau mungkin beliau berniat bukan khutbah tapi mengajar duduk. Kita pernah melihat langsung siapa namanya pimpinan daripada pondok pesantren Darul Rahman, Kiai Haji Syukran Mahmud, di usianya yang sangat tua, masya Allah. Beliau kalau berdiri itu, kalau khutbah masih berdiri. Kalau khutbah masih berdiri. Ceramah maksudnya, bukan khutbah Jumat. Ceramah itu masih berdiri. Karena memang dianjurkan di dalam berceramah itu berdiri, bukan duduk. Kalau ngajar duduk. Ya, nggak apa-apa kalau ngajar. Tapi kalau ceramah berdiri, sunnah berdiri. Kalau orang tua ya nggak apa-apa, ada orang tua namanya juga orang tua. Ya, tapi enggak kalau kita yang masih muda dianjurkan. Bukan sunnah ketika kita ceramah itu duduk. Saya khawatir karena banyak habaib kalau ceramah itu duduk, banyak kiai kalau ceramah duduk, mengira bahwa kalau ceramah sunnahnya duduk, dianjurkan duduk, atau tidak ada beda antara berdiri dengan duduk. Beda. Kalau ceramah disunnahkannya berdiri, kalau ngajar duduk. Paham ya? Baik. Itu sedikit pembahasan mengenai tentang alhamdulillah. Melanjutkan pembahasan kita, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah. Wahdahu maha esa Allah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada syarik bagi Allah. Artinya tidak ada syarik, tidak ada teman buat Allah, atau sesuatu yang membantu daripada pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Allah enggak butuh syarik. Syarik artinya yang penopang, penolong, yang membantu kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Kita bersaksi bahwasanya Allah lah Tuhan satu-satunya, tidak ada syarik, tidak ada teman, tidak ada yang membuat Allah itu butuh kepada dia, enggak ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, apakah Allah membutuhkan malaikat? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan pekerjaan malaikat. Yang menggerakkan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk taat, kira-kira Allah butuh enggak dengan taatnya kita semua ini? Enggak. Allah enggak butuh. Seluruh umat manusia mulai dari Nabi Adam sampai makhluk terakhir. Mulai dari Nabi Adam sampai makhluk, berapa tuh jumlahnya? Laki-laki dan perempuan, jin dan manusia. Kalau saja mereka di dalam keadaan orang paling takwa, semuanya menjadi orang paling takwa, itu tidak dapat memberikan keuntungan buat Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit, enggak ada. Karena Allah enggak butuh siapa? Ketika kita beribadah, yang untung siapa, Pak? Kita sendiri. Kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan segala hajat kita, masuk ke dalam surga. Yang untung kita. Allah Subhanahu wa taala tidak untung.
ketika kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak rugi ketika ada orang yang mengkhianati Allah, yang durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, mengkafirkan Allah. Ada orang keluar dari agama Islam, nggak mau ikut ajaran agama Allah. Bahkan kalaupun dia Islam, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak zakat, dia maksiat. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala rugi? Nggak rugi. Dan jangan pernah mengatakan, tuh Allah Subhanahu wa taala kasihan ini, umat-umatnya pada apa? Pada maksiat, kasihan itu. Nggak ada seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh apapun. Di dalam sifat 20 sama-sama tuh kita tahu apa namanya? Qaimun binafsihi, ya, qaimun binafsihi, berdiri sendiri, tidak butuh kepada siapapun. Adamul ihtiyaj ila ghairi, tidak ada kebutuhan kepada selain. Ini tanamin di dalam diri. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wahdah, satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan tidak ada yang bisa memberikan kita keselamatan selain yang memberi sakit Allah, yang memberi sehat Allah, yang mengatur rezeki Allah, yang melancarkan, yang bikin Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih anak yang kasih Allah, yang manggil kembali nyawanya juga Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ditanamkan wahdah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ada orang yang menyangka bahwa ada kekuatan selain kekuatan Allah. Siapa itu? Orang-orang yang mengira bahwa uangnya memberikan dia kebahagiaan. Orang-orang yang mengira bahwa kemewahannya memberikan dia keselamatan. Hati-hati. Ketika ada orang yang mempercayai bahwa isolasi mandiri itu menjadi penyebab utama atau menjadi faktor utama datangnya kesehatan. Hati-hati. Pemahaman seperti ini bisa keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, betul, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan segala sebab-sebab. Orang kalau mau kenyang, ya makan. Orang kalau kagak makan, lapar. Orang kalau main pisau, kepotong, ya. Orang kalau main api kebakar. Itu semua sebab-sebab. Tetapi di balik itu semua, kita wajib meyakini bahwa yang menggerakkan apa yang terjadi semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh ya? Paham ya? Itulah makna di balik asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tidak butuh teman, tidak ada lawan yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini disebut dengan syahadat tauhid, kesaksian akan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melepaskan diri daripada selain Allah, mengosongkan kekuatan kepada selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluh, itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi, aku berkeyakinan mantap di dalam hati bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Kenapa harus ada kalimat hamba Allah? Karena sebahagian umat ada yang menganggap nabinya itu adalah Tuhan, anaknya Allah. Ada nggak? Ada, dan ini merupakan kesalahan. Kata Nabi SAW, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kalian boleh memuji saya, kalian boleh menyanjung saya, kalian mengangkat derajat saya, silahkan. Tapi ingat, jangan pernah menyanjung saya sebagaimana kaum Nasara menyanjung Isa ibnu Maryam.
Apa yang disanjung para kaum Nasara kepada Isa ibnu Maryam? Mereka mengatakan Isa ibnullah. Isa adalah anaknya Allah Subhanahu. Menaruh unsur ketuhanan kepada Nabi itu dilarang di dalam agama. Silahkan ente memuji, silahkan setinggi-tingginya engkau memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, jangan pernah menaruh unsur ketuhanan di dalam diri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh siapa? Kaum Nasara ketika memuji Nabiullah Isa yang mengatakan Isa adalah putranya Allah. Nah, ini nggak boleh. Saya yakin, saya bersaksi mantap di dalam hati bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah wa rasuluh dan juga utusan Allah. Orang kalau sudah dicap dengan kalimat hamba, itu subhanallah itu merupakan cap yang paling tinggi derajatnya. Nabi besar Muhammad SAW dicap oleh Allah bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Atau kalau mau melihat siapa hamba Allah, nih Nabi besar Muhammad SAW. Apa katanya di dalam surat Al-Isra? Subhanallazi asra bi'abdi dengan kalimat ham. Coba kalau misalkan ya Raja Saudi Arabia yang kaya raya itu, yang kalau waktu pas ke Indonesia itu tangga turun pesawatnya aja dibawa sendiri katanya. Tangga turun pesawatnya aja kan dibawa sendiri. Wah saking kaya dia datang punya kilang minyak sekian banyak, kaya raya. Lalu dipanggil Ustadz Hasan, kata Raja Salman nih, Ustadz Hasan, ente anak aneh. Kira-kira bagaimana Ustaz Hasan? Waduh, kawin lagi langsung. Gak banyak duitnya. Iya banyak duitnya. Ya Ustaz Hasan, ente aneh yang tanggung. Hamba itu kan ditanggung sama Tuhan. Ente aneh yang tanggung. Masya Allah. Jangan Raja Salman. Kalau digituin sama Raffi Ahmad itu luar biasa. Kaya dia Raja Salman. Subhanallah. Tapi ini bukan Raffi Ahmad, bukan Raja Salman. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, wahai Muhammad, ente hambaku, ente anak yang tanggung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala apa yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad SAW pasti Allah ijabah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala kabul. Itu sudah merupakan derajat paling tinggi ketika seseorang makhluk dicap oleh Allah, hadza abdi, ini adalah hamba. Kadang-kadang kita ngaku-ngaku sebagai hamba Allah, cuman pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala belum ada. Apakah benar kita ini merupakan orang-orang yang berada di dalam pengakuan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau memang kita hamba Allah, perintah-perintah Allah kita laksanain enggak? Kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jalanin enggak? Enggak dijalanin, yang ngaku sebagai hamba Allah. Yang ngaku ya ngaku. Tapi kan kalau diakuin beda. Ada orang mengaku sama diaku. Hebat di mana? Hebat yang diaku. Ini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Muhammadan abduh. Bahwasanya Nabi besar Muhammad adalah hamba Allah, dan bukan sekadar hamba Allah saja, tapi wa rasuluh. Apa itu rasul? Rasul adalah utusan Allah, utusan makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan daripada pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul berbeda dengan manusia biasa. Rasul berbeda dengan manusia biasa. Nabi Muhammad SAW dan para nabi itu semua manusia. Kita juga manusia. Tetapi beda antara kita dengan beliau. Apa bedanya? Satu, Nabi SAW dan para nabi yang lainnya mustahil berdosa. Mustahil. Maksum, tahu maksum? Terjaga daripada perbuatan dosa. Setinggi-tingginya wali pasti pernah berbuat dosa. Setinggi-tingginya wali pasti pernah berbuat
dosa. Tapi kalau Nabi tidak ada dosa di dalam diri Nabi. Makanya kalimat mahallul khata' wan nisyan itu tidak berlaku untuk Nabi. Karena Nabi itu adalah maksum. Maksum artinya terjaga, tidak memiliki dosa. Sekarang saya pertanyakan, saya tanya, yakin nggak, percaya, yakin nggak deh? Nabi nggak punya dosa? Siapa orang yang Siapa orang yang menyangka Nabi memiliki dosa? Maaf, itu keimanannya diragukan, Pak. Bahkan bisa membahayakan, bisa menyebabkan dia keluar daripada agama Islam. Ketika menyangka bahwa Nabi punya dosa. Nabi itu maksum, mulai dari Nabi Adam, Nabi yang pertama, sampai Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Sekarang saya mau tanya, Nabiullah Adam keluar daripada surganya Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa? Dosa kan? Hati-hati, Pak. Hati-hati. Nabi Adam tidak punya dosa dan haram daripada perbuatan dosa. Terjaga Nabiullah Adam daripada perbuatan dosa. Nabi Adam dia tergiur makan buah kuldi disebabkan karena dia lupa, Pak. Dia lupa. Bahkan ada yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Allah Adam ini dibujuk sama iblis dengan kalimat demi Allah. Demi Allah. Saat itu makhluk kan masih sedikit ya. Nabi Allah Adam, Nabi apa? Manusia paling pertama kan? Nabi Adam ini nggak menyangka kok ada sosok yang berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mendusta, nggak nyangka Nabi Allah Adam ini, ya, lalu dia mempercayai karena iblis sudah berdusta dengan menyebut nama, sedangkan Nabi SAW, Nabi Allah Adam tidak menyangka ada makhluk yang berani bersumpah dengan nama Allah lalu berdusta. Dikira benar, diperintahkan untuk makan oleh iblis, dimakan dengan ketidaktahuan. Riwayat kedua, riwayat pertama dia makan karena lupa. Segala sesuatu yang dilakukan karena lupa itu tidak dikatakan berdosa. Contoh, kalau kita puasa, Pak, kita lupa minum air, batal nggak puasa kita? Nggak, Pak. Sampai habis 1 mangkok bubur, batal nggak puasa kita? Kalau dilupa-lupain. Makanya Nabi Allah Adam, ya, karena beliau ini nabi, teguran atas pimpinan manusia yang bukan manusia biasa, Rasul, makhluk pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Allah Adam. Teguran ini sangat tegas. Apa? Diturunkannya Nabi Allah Adam ke alam dunia sebagai bentuk teguran, bukan hukuman atas perbuatan dosa. Nabi Allah Adam tidak punya dosa. Nabi Allah Idris, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa sampai Nabi Allah Muhammad SAW tidak memiliki dosa. Bahkan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW wajib beriman akan seluruh nabi-nabi, mengimani akan kesucian seluruh nabi-nabi. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kita tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya daripada seluruh rasul-rasul Allah. Mulai Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Muhammad, tidak kita beda-bedakan. Semuanya adalah makhluk yang mulia, yang suci daripada dosa. Inilah makna dibalik kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedudukan Rasul ini lebih mulia di atas Nabi, Pak. Kedudukan Rasul itu lebih mulia di atas Nabi. Setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi itu paham ya? Setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak seluruh Nabi adalah Rasul. Sekarang saya mau kasih tahu, ya, jumlah Rasul itu bukan 25, bukan 20.
5. Mulai dari Nabiullah Adam sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah rasul itu sebanyak 313 rasul. Berapa? 313 rasul. Jumlah nabi, berapa jumlah nabi ada tuh? 25. 124.000 nabi. 100 ngarang ente man. Lihat di kitab Kasyifatus Sajah karya Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Buka di dalam kitab, banyak kitab di syarah Al-Baijuri juga diterangkan banyak kitab menerangkan bahwasanya jumlah daripada nabi 124.000 nabi. Sedangkan rasul jumlahnya berapa? 313. Setiap rasul pasti nabi dan tidaklah semua nabi adalah rasul. Dari 124.000 nabi, pimpinan para nabi adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 313 rasul, pimpinan rasul adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tingkatan lebih tinggi daripada rasul, namanya ulul azmi. Pernah dengar ulul azmi? Siapa aja? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Musa, Nabi Allah siapa? Isa. Ya, ulul azmi. Ya betul. Ya, Nabi Allah Muhammad, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Isa. Ini derajatnya lebih tinggi daripada sekedar rasul-rasul yang lain. Pimpinan daripada ulul azmi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh makhluk, manusia, jin, malaikat, nabi, rasul, semuanya pimpinannya adalah Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah wajib kita meyakini, wajib kita memantapkan di dalam hati. Aku bersaksi bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan juga adalah utusan Allah. Bukan sekadar utusan, tetapi pimpinan segala rasul. Bukan segala pimpinan, bahkan pimpinan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia melebihi Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan kita di dalam kalimat syahadat. Kalimat syahadat yang kedua disebut syahadatur rasul. Kalimat syahadat pertama syahadatut tauhid. Kalimat syahadat yang kedua disebut syahadatur. Itulah ya makna daripada dua kalimat syahadat. Siapapun orang yang mau masuk Islam wajib mengucapkan kalimat syahadat. Bahkan yang sudah Islam setidaknya wajib mengulang-ulang di dalam satu hari satu malam membaca syahadat 5 kali. Kita baca kan? 5 kali baca syahadat setiap hari. Baca kan? Kapan, Pak? Ketika salat. Ketika tahiyat wajib untuk kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa nutqu bisyahadatain i'tubira li sihhatil imani mimman qadara wallahu a'lam bishawab. Ini baru pembahasan kita mengenai tentang syahadat. Insyaallah belum masuk pasal, Pak. Baru kita bahas per kalimat dikit-dikit ya, dikit-dikit yang penting manfaat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin dapat kita pahamin, dapat kita amalin, dapat kita ajarin pada yang lainnya sehingga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat, serta menjadi ilmu yang dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.